Kita masih membahas topik yang sama, yaitu depresiasi dalam periode parsial. Di video sebelumnya kita menggunakan metode garis lurus, sekarang kita menggunakan metode saldo menurun. Contoh soal masih sama, peralatan dibeli tanggal 1 Agustus 2019. Harga perolehan adalah $150.000. Nilai sisa diestimasi 24.000 dan umur ekonomis diestimasi 5 tahun. Kita sekarang akan membuat jurnal penyelesaian tanggal 31 Desember 2019. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, rate depresiasi saldo menurun adalah 2 kali rate garis lurus. Jadi dalam soal ini, rate depresiasi garis lurus adalah 100% dibagi 5 tahun menjadi 20%. Nah, kemudian kita kalikan 2 menjadi 40%. Jadi 40% itu adalah rate depresiasi saldo menurun. Kemudian, di metode saldo menurun, rate ini kita kalikan dengan nilai buku. Ingat, nilai buku adalah cost dikurangi akumulasi penyusutan. Karena ini tahun pertama, berarti belum ada saldo akumulasi penyusutan, sehingga depreciable base-nya adalah 150.000 dikurangi 0. Berarti $150.000 itu adalah depreciable cost yang kemudian kita kalikan dengan 40%. Hasil perkalian adalah $60.000. Nilai ini adalah beban depresiasi 1 tahun. Karena peralatan dibeli pada tanggal 1 Agustus 2019, berarti yang kita depresiasi tahun 2019 hanya mulai tanggal ini sampai 31 Desember 2019, yaitu 5 bulan. Kita bagi 60.000 itu dengan 12 bulan, sehingga per bulannya adalah $5.000. Selanjutnya kita kalikan dengan 5 bulan menghasilkan $25.000. Berarti beban depresiasi untuk tahun 2019 adalah $25.000. Kita juga bisa menghitung 60.000 kali 5 per 12. Jelas hasilnya sama. Kita kembali ke angka $25.000 yang angka ini kita gunakan untuk menjurnal depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar $25.000. Beban depresiasi masuk ke laporan laba rugi dan kita tutup di akhir periode. Akumulasi depresiasi di laporan posisi keuangan dan tidak kita tutup. Berarti saldo akhir 25.000 di tahun 2019 ini menjadi saldo awal di tahun 2020. Dan di tahun 2019 nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, yaitu $150.000 dikurangi $25.000, berarti nilai bukunya adalah $125.000. Angka ini kita pakai di tahun 2020 untuk menghitung beban depresiasi tahun 2020. Jadi 125.000 kalikan 40% menghasilkan beban depresiasi 1 tahun adalah $50.000. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di metode garis lurus, partial year itu hanya terjadi di tahun awal perolehan aset dan tahun akhir masa umur ekonomis. Jadi tahun 2020 ya kita depresiasi 1 tahun mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Sehingga kita jurnal beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 1 tahun, yaitu $50.000. Sekarang saldo akumulasi penyusutan kita bertambah $50.000. Saldo awal akumulasi di tahun 2020 kan tadi sejumlah $25.000. Sekarang bertambah $50.000. Berarti saldo akhir akumulasi adalah $75.000. Berarti nilai bukunya adalah cost dikurangi akumulasi atau $150.000 dikurangi $75.000 menghasilkan nilai buku $75.000. Dan angka $75.000 menjadi depreciable base di tahun 2021, kemudian kita kalikan dengan 40% menghasilkan nilai depresiasi $30.000. Kita jurnal beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar $30.000. Berarti saldo akumulasi kita sekarang berubah, berangkat dari saldo awal $75.000 ditambah $30.000, berarti saldo akhir akumulasi di tahun 2021 adalah $105.000. Berarti nilai bukunya adalah $150.000 dikurangi $105.000, yaitu $45.000. Perlakuan sama untuk tahun 2022. Kita kalikan $45.000 itu dengan 40% menghasilkan $18.000. Kita jurnal
beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar $18.000. Sekarang saldo akumulasi menjadi dari saldo awal adalah $105.000 ditambah $18.000, berarti akumulasi di tahun 2022 adalah $123.000. Berarti juga nilai bukunya adalah $150.000 dikurangi $123.000, yaitu $27.000 sebagai nilai buku di tahun 2022. Di tahun 2023 kita kalikan $27.000 itu dengan 40% menghasilkan $10.800. Ini adalah depresiasi 1 tahun. Untuk saldo menurun tidak sama halnya dengan metode garis lurus. Kita langsung menyesuaikan ke nilai sisa. Kos kan jumlahnya $150.000. Nilai sisa adalah $24.000. Berarti total yang didepresiasi adalah $150.000 dikurangi $24.000, yaitu $126.000. Dengan kata lain, sama halnya dengan metode garis lurus, total depresiasi mulai aset diperoleh sampai umur ekonomisnya habis untuk garis lurus dan saldo menurun adalah $126.000. Jadi di terakhir ini angka yang kita lipatkan untuk beban depresiasi tahun 2023 mempertimbangkan angka $126.000. Total beban depresiasi adalah $126.000. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi jika kita rangkum beban depresiasi setiap tahunnya mulai perolehan tahun 2019 adalah $25.000, tahun 2020 adalah $50.000, tahun 2021 adalah $30.000, tahun 2022 adalah $18.000. Berarti total sudah $123.000. Untuk mencapai ke $126.000 butuh angka selisihnya yaitu $3.000. Berarti inilah beban depresiasi tahun 2023. Tertanggal 1 Agustus 2023, jurnalnya beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar $3.000. Versi tabelnya bisa kita lihat di slide ini. Ya, memang lebih mudah mengerjakan dalam bentuk tabel depresiasi, tapi saya sengaja menjelaskan dengan versi sebelumnya agar kita paham konsep depresiasi secara logika dan berdasarkan siklus akuntansi. Sampai di sini kita sudah membahas perhitungan beban depresiasi untuk periode parsial dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Sekarang bagaimana jika unit aktivitas? Kita bahas di video selanjutnya.